Instacart Data Analysis, mata kuliah Database Management System, Grup 6. Kita dari Amikom Yogyakarta, dan pada saat ini kami sedang menjalani semester ganjil tahun akademik 2020-2021 untuk program S2 Teknik Informatika. Dengan dosen pengampu, mata kuliah Database Management System, Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM. Dan dengan anggota kelompok, yang pertama, saya sendiri Aulia Khairunita, yang kedua ada Mbak Raisa Maringka, yang ketiga Pak Ahmad Yusuf, yang keempat ada Pak Eko Supomo, dan yang terakhir ada Pak Rutni Maringka. Nah, sebelum mulai ke analisis data, di sini ada sedikit video tentang introduction dari Instacart. Instacart adalah salah satu platform teknologi aplikasi pemesanan dan pengiriman bahan makanan. Instacart bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan belanja online dengan satu sentuhan tombol. Setelah pelanggan memilih produk melalui aplikasi Instacart, pembeli dapat meninjau pesanan, melakukan belanja, serta pengiriman di toko untuk pelanggan. Sehingga dapat dianggap Instacart adalah sebagai Uber untuk belanja bahan makanan. Nah, jadi kenapa sih kami memilih Instacart sebagai objek analisis data? Mungkin sedikit mengulang mengenai Instacart. Jadi Instacart itu merupakan salah satu platform aplikasi pemesanan dan pengiriman bahan makanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan belanja online dengan satu sentuhan tombol. Sehingga dengan begitu perlu adanya suatu analisis untuk rekomendasi produk baru, produk yang dibeli secara bersamaan, dan pengembangan model prediksi produk untuk customer Instacart untuk meningkatkan customer experience, sehingga nanti akan menghasilkan customer experience yang bagus. Dengan rekomendasi dan model prediksi yang tepat, Instacart dapat meningkatkan penjualan serta profit dan dapat menarik lebih banyak customer karena dapat membantunya dalam menghemat waktu dalam berbelanja. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai bisnis dari Instacart sendiri, serta dapat mengungguli kompetitornya seperti Amazon Fresh dan Shift. Data yang dianalisis pada kelompok kami diperoleh dari Kaggle. Hal ini telah dijelaskan oleh teman kami sebelumnya. Adapun data yang kami peroleh adalah data yang berbentuk CSV. Baik, sekarang saya akan menjelaskan masing-masing isi file dari dan arti dari setiap judul file-nya. Berdasarkan analisis data pada platform Instacart, maka kami menemukan 6 file, yaitu file aisles atau lorong, yang kedua file departemen, yang ketiga file order product prior, yang keempat file order product trains, yang kelima file order atau pesanan, yang keenam yaitu file produk. Baik, kali ini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama yaitu file aisles atau lorong. File ini maksudnya adalah kumpulan file yang dikelompokkan berdasarkan jenis barangnya. Sedangkan variabel yang terdapat pada file ini adalah aisle ID dan aisle name. Aisle ID maksudnya adalah menjelaskan nomor identitas dari aisle atau lorong. Sedangkan aisle name yaitu sebutan lorong berdasarkan jenisnya. Yang kedua yaitu file departemen. File ini menginformasikan semua data yang berdasarkan bidangnya. Pada file ini terdapat dua variabel, yaitu departemen ID dan departemen name. Departemen ID merupakan nomor identitas dari departemen, sedangkan departemen name
yaitu sebutan untuk masing-masing departemen. Yang ketiga yaitu file order product prior. File ini memberikan informasi tentang pesanan, produk, dan produk yang dipesan ulang. Yang keempat yaitu file order product train. Kumpulan data ini sama dengan order product prior dan merupakan kumpulan data tentang pesanan dan produk. Lebih spesifiknya, order product prior berisi produk pesanan sebelumnya untuk semua pelanggan dan order product train berisi produk pesanan terbaru hanya untuk beberapa pelanggan. Pada file pesanan produk ini terdapat 4 variabel, yakni order ID, product ID, add to cart, order, dan reorder. Order ID maksudnya nomor identitas dari pesanan, sedangkan product ID merupakan nomor identitas produk. Add to cart order yaitu pemesanan produk berdasarkan urutannya. Reorder merupakan apakah produk itu dipesan ulang atau tidak. Yang kelima tentang file order atau pesanan. Pada file pesanan atau dataset ini memiliki informasi tentang pesanan pelanggan seperti ID pesanan, nomor pesanan, hari kerja pesanan, jam pesanan, ID pengguna, dan hari sejak pesanan sebelumnya. Adapun variabelnya adalah sebagai berikut. Order ID yaitu merupakan nomor identitas pesanan, user ID yaitu nomor identitas pembeli, order number yaitu menunjukkan nomor pesanan yang telah dilakukan pelanggan, order DOW atau weekday of the order yaitu menunjukkan hasil dalam seminggu pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Order hour of day menunjukkan jam dalam sehari pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Day since prior order yaitu menunjukkan jumlah hari pesanan. Days since prior order menunjukkan jumlah dari sejak pesanan terakhir. Berikutnya yaitu file produk. File produk atau dataset ini memberikan informasi tentang produk seperti nama produk, ID produk, lorong, dan departemen yang semuanya dijual ke pelanggan. File produk ini terdapat 4 variabel yaitu product ID, product name, ID, dan department ID. Produk ID yaitu nomor identitas produk yang sudah dibeli oleh pelanggan, sedangkan nama produk atau product name yaitu nama produk yang sudah dibeli oleh pelanggan. Aisle ID yaitu nomor identitas lorong. Yang berikutnya departemen ID yaitu nomor identitas departemen. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam aturan dasar analisis data, yaitu untuk memberikan dataset dari. Jadi Kaggle memberikan dataset untuk membantu menganalisa model prediksi yang cocok. Ini yang merupakan aturan dasar dari analisis data Instacart yang kelompok kami dapatkan dari Kaggle. Oleh karena itu, kita akan bisa langsung masuk ke prakteknya dalam menganalisa data dari dataset Instacart yang kita dapat dari Kaggle. Jadi ada beberapa pertanyaan atau masalah atau hal-hal yang dapat kita analisa supaya mencapai tujuan dari analisa data ini. Yang pertama adalah kita akan menganalisa produk yang paling banyak diminati oleh konsumen. Kemudian waktu yang paling ramai pembelinya. Lalu kira-kira produk apa yang paling kurang diminati. Setelah itu kita akan menganalisa prediksinya. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kelompok kami mengimport data yang berbentuk CSV yang kami sudah dapatkan dari Kaggle. Kita bisa lihat langsung dalam contoh videonya. Jadi kami menggunakan import data dan kami menggunakan SQL Server.
Ya, kita bisa lihat contohnya. Kalau sudah berhasil dimasukkan, maka dia akan berbentuk table. Nah, ini adalah contoh dari hasil table departments. Berarti kami sudah berhasil untuk mengimport data dari CSV departments. Dan semua CSV kami lakukan hal yang sama. Saat ini kami akan menunjukkan jumlah data dari semua table atau data yang sudah kami import. Ya, jadi kita bisa lihat untuk data produknya ada 49.688. Kemudian data ordersnya mencapai 3.421.083. Kemudian dari table order product supplier mencapai 32.434.489 data. Dan dari departments ada 21 dan ASOS ada 134 data. Dan ini adalah hasil dari isi semua data. Dan memang di video ini kami percepat karena sebenarnya kalau di execute memang agak lama sebab datanya sangat banyak. Namun inilah isi dari semua tabel yang sudah kami import. Baiklah, saat ini kita akan menganalisa produk yang paling populer. Dan ini adalah query yang kami gunakan. Tentunya kami menggunakan order by untuk mendapatkan produk paling populer dan hasilnya adalah produk banana atau pisang, di mana dia termasuk dalam kategori fresh fruits. Dan kita bisa lihat bahwa memang produk-produk paling populer itu berasal dari buah-buahan. Nah, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa konsumen paling banyak tertarik untuk belanja produk buah dan sayuran. Nah, saat ini kita akan melihat analisa data produk mana yang paling kurang diminati. Dan kami memfilter hasil datanya, di mana untuk ASOS yang missing kami tidak tampilkan. Dan hasil yang didapati adalah dari produk Freshmatic Ultra Automatic Spray Refill. Namun ternyata produknya itu bukan hanya satu saja yang termasuk kurang diminati, tapi ada banyak juga. Kita bisa lihat dari total reordernya, di mana hanya satu kali saja untuk masing-masing produk. Kita bisa lihat contoh-contoh datanya yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian saat ini kita akan mencari produk terpopuler apa selain buah dan vegetables yang tadi kita sudah lihat di awal. Dari hasil yang kita dapatkan adalah produk susu, krim, air, fresh herbs, krim, roti. Jadi lebih ke makanan. Ternyata setelah makanan yang merupakan buah-buah dan sayur-sayuran, konsumen lebih tertarik terhadap produk susu, krim, dan air. Dan juga saat ini kita akan menganalisa produk apa aja yang missing. Ternyata yang masih missing. Ini juga bisa menjadi concern untuk mungkin dalam input database-nya yang harus dirapikan lagi. Nah, saat ini kita akan menganalisa jam mana
waktu kapan konsumen paling banyak menggunakan Instacart. Kita analisa dari kolom dari field order hour of day. Di sini kita dapati bahwa jam yang paling populer adalah jam 10 pagi. Kemudian berlanjut ke jam 11 pagi. Dan jam yang paling sepi adalah di jam-jam subuh ya. Kita bisa lihat dari jam 12 malam, jam 1, jam 5, jam 2, jam 4. Dan yang paling kecil peminatnya ada di jam 3. Saat ini kita akan menganalisa hari apa yang paling banyak pembelinya. Dari hari Minggu, kita bisa analisa dari field order DOW atau day of week. Dari sini hasil yang dapati adalah hari ke-0 atau hari Minggu. Kita mulai dari hari Minggu. Jadi 0 itu hari Minggu sampai ke hari ke-6 adalah hari Sabtu. Dan orderan yang paling banyak adalah di hari libur, hari Minggu. Dan orderan yang paling sedikit ada di hari yang keempat. Atau akan menganalisa produk paling populer yang dipesan di hari yang paling populer atau hari Minggu. Dan hasilnya juga tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, yaitu produk paling populer yaitu banana atau fresh fruit. Dan diikuti dengan susu dan juga vegetables atau sayur-sayuran. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan dari data-data yang kita dapat dari datasetnya Instacart bahwa memang produk populer itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga susu dan roti. Sehingga mungkin bisa menjadi concern untuk Instacart. Dan kemudian dari jam-jam yang paling ramai dan hari yang paling ramai yang kita sudah analisa juga dapat menjadi rekomendasi dan saran yang bisa didapatkan untuk Instacart dalam meningkatkan lagi aplikasinya. Mungkin dari jam yang paling populer itu bisa ditampilkan iklan-iklan yang lebih ramai tentunya, karena ada banyak pengguna yang menggunakan Instacart. Contohnya seperti itu. Dan mungkin ada banyak hal juga yang bisa dilakukan yang lain dari segi promosi ataupun peningkatan aplikasi ataupun peningkatan partner juga. Jadi misalkan di sini kita harus membuat tipe data dari primary ke relasi ke foreign key, itu tipe datanya harus sama. Misalkan alter table, alter column, int berapa. Dan juga dibuat constraint foreign key, alter table, add constraint, reference on delete cascade, on update cascade. Ini contoh diagram yang di SQL Server. Lalu kita lanjut di sini untuk analisis algoritma a priori untuk menentukan kira-kira bundle produk apa yang akan dibeli bersamaan nantinya. Jadi kita input dataset dulu. Nah, dari Kaggle ini sebenarnya permintaan utamanya itu adalah untuk analisis utama kira-kira model prediksi apa yang paling cocok digunakan selain XGBoost. XGBoost sudah dipakai Instacart sebelumnya. Nah, jadi kita nanti input data order products prior yang merupakan data history customer reorder dan add to cart order. Lalu kita convert tipe supaya bisa diproses. Lalu kita print dimensions untuk melihat total pesanan dari semua user. Nanti kita buat fungsi association rules sehingga didapatkan produk yang saling berrelasi untuk dibeli bersamaan. Jadi nanti kita akan sort berdasarkan leaf. Jadi leaf itu adalah nilai kekuatan relasi produk yang akan dibeli bersama.
item ID akan diganti dengan nama produk sesuai inputan dari tabel produk. Nah, kita lihat di sini lift terbesar itu artinya berarti produk bundle tersebut ya akan diprediksi nanti akan dibeli bersamaan oleh customer. Nah, setelah pasangan barang diidentifikasi memiliki hubungan positif, rekomendasi dapat dibuat kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Dan semoga nantinya juga memperkenalkan pelanggan pada barang-barang yang belum pernah mereka coba sebelumnya, atau bahkan mereka bayangkan belum pernah ada. Nah, jadi untuk model prediksi selain XGBoost nanti kita akan coba menggunakan Light GBM. Nah, jadi untuk dalam proses predictive modeling ini kita pertama load data ya. Kita ganti dulu tipe datanya supaya bisa diproses. Jadi load data as data frame. Dan pertama kita akan membuat nanti 15 fitur baru. Jadi fitur ini didapatkan dari get features for products. Nanti kita akan dapatkan fitur-fitur apa yang important. Lalu fitur untuk users, dan nanti ada juga get features untuk users dan products. Get features for users and products. Nah, nanti lalu kita definisikan fungsi yang bisa mendapatkan semua fitur yang bisa dikalkulasi. Jadi ketika kita train model, kita menggunakan list dari fitur untuk memilih fitur-fitur penting yang akan dibutuhkan. Lalu kita akan membuat training model dengan Light GBM. Nah, split training dan testing itu akan dibagi menjadi 80% untuk training, 20% testing, sesuai dengan Pareto Principle. Jadi sesuai dengan rasio yang umum digunakan. Dan kalau dengan data yang cukup banyak dari Instacart ini terbukti juga nanti hasilnya itu bagus. Nah, ini kita dapat lihat di mana kita akan split training dan testing itu 80% dan 20% untuk predictive modeling dari Light GBM, dan juga nanti dengan dicoba dengan XGBoost. Nah, kita dapat lihat di sini dari hasil F1 score itu dengan Light GBM itu juga dapat menghasilkan hasil yang bagus. Jadi kita dapat lihat di sini dengan Light GBM tadi itu dapat menghasilkan 0,384 di F1 score report ya. Sedangkan ini yang kalau XGBoost untuk threshold di 0,2 tadi itu dia F1 score-nya 0,383 untuk threshold di 0,2. Jadi tidak jauh berbeda dengan model prediksi dari Light GBM berdasarkan F1 score report dengan threshold 0,2. Nah, kenapa kita pilih Light GBM? Karena dari GitHub Microsoft Light GBM itu dikatakan bahwa Light GBM faster training speed, higher efficiency, lalu lower memory usage, better accuracy, support handling parallel GPU learning, dan handling large scale data. Demikianlah video dari kelompok kami. Thanks for watching.